ada kesamaan Torik Halilintar dan Torik Assegaf, Mbak Idham. Torik Assegaf bukan Topik Assegaf ya. Ada kesamaannya. Torik Halilintar 2 bulan sudah haji. Kalau Torik Assegaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ada kesamaan Torik Halilintar dan Torik Assegaf, Mbak Idham. Torik Assegaf bukan Topik Assegaf ya. Ada kesamaannya. Torik Halilintar 2 bulan sudah haji. Kalau Torik Assegaf diundang malah ngundang. Nah, menurut Mbak Idham, ada nggak kesamaan Torik Halilintar dan Torik Assegaf, Mbak Idham? Ya, ada. Apa itu? Cuma saya kenalnya itu sama Topik Assegaf. Sama Topik Halilintar kok. Topik Halilintar, Topik Halilintar, terus kemudian Topik Torik Assegaf. Ya. Mana ini kebalik disampaikan enggak karu-karuan. Kalau saya kan Torik Halilintar dan Torik Assegaf. Kalau sampean Topik Halilintar dan Torik Assegaf. Ya enggak apa-apa lah, udah kesamaannya apa? Udah apa sama-samanya kesamaannya aja. Kalau saya kan tadi kesamaan Persamaannya sama-sama didoktrin oleh leluhur. didoktrin oleh leluhurnya. Ya. Kalau tapi masih kalah ini Torik Halilintar masih kalah sama Torik Assegaf. Kalau Torik Assegaf itu didoktrinnya sebelum lahir. Kalau Torik Halilintar kan didoktrin 2 bulan. Berarti masih kalah sama Torik Assegaf ini. Masih kalah sama Topik Halilintar. Torik Assegaf atau Topik Halilintar aja. Iya, Torik Assegaf masih bisa masih mengalahkan Torik Halilintar. Kalau Torik Halilintar didoktrin 2 bulan, kalau Torik Assegaf didoktrin dari kandungan. Dia diundang malah ngundang ini kalau Torik Assegaf. Juga doktrinnya itu kalau Torik Halilintar didoktrin sudah haji 2 bulan. Ini kalau Torik Assegaf didoktrin punya kunci surga. Ini repot. Nah, ini kalau jenengan mau ikut yang mana ini? Torik Assegaf atau Torik Halilintar atau Topik Halilintar, Torik Assegaf ini nggak karu-karuan ya. Nggak ikut kedua-duanya. Nggak ikut ya. Oke, kemudian saya mau tanya gini aja Mbak Idham. Ini Torik Assegaf ini kok yang membela banyak banget Mbak Idham. Alim-alim. Malah ini ulama pribumi malah ini yang membela Torik Assegaf ini Mbak Idham. Siapa? Habib Idrus Romli ini malah yang membela Torik Assegaf, malah Habib Idrus Romli. Ini maksudnya bagaimana Mbak Idham? Katanya jenengan mau membongkar kedok-kedok para pembela Torik ini loh. Torik Assegaf dibela oleh Habib Idrus Romli. Maksudnya gimana Mbak Idham? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pembela Torik Assegaf Ya. seperti Habib Idrus Romli, Habib Wafi, Habib Zaini, Ya. Habib Lutfi Basori dan lain sebagainya. Itu kemarin saya sudah menyampaikan mereka semua sebenarnya itu ngalim, cuma tidak jujur dengan ilmunya. Begitu. Kenapa Itu tidak jujur dengan ilmunya? Ya karena kita bukan kiai, bukan siapa-siapa, nggak punya pondok pesantren, itu saja biasa bergelut dengan kitab, itu saja mikir Pak Lawi saja kan mudah. Tapi mereka kan sudah dijuluki dulu, Habib Idrus Romli kan dijuluki singa aswaja. Otomatis kan sudah terbiasa bergelut dengan kitab kan? Ya. Iya kan? Masa sudah terbiasa bergelut dengan kitab, memahami nasab Baklawi saja pusing. Iya kan? Begini loh, Kiai Imad kan inti dari tesisnya beliau kan kenapa Baklawi itu tidak nyambung ke Rasulullah kan karena tidak adanya periwayatan selama 500 tahun lebih. Tidak adanya periwayatan nasabnya Ba'alwi kepada Sayyid Ahmad, Ubaidillah kepada Sayyid Ahmad itu terjadi 500 tahun lebih dan itu fakta. Iya kan? Ya. Makanya saya katakan Habib Idrus Romli dan lain sebagainya, dia sebenarnya tahu hal itu. Karena sudah terbiasa berkutat dengan kitab. Sebenarnya tahu. Maka kita lihat saja video-videonya Habib Idrus Romli. Itu kan yang kitab-kitab yang disampaikan kan abad kesini semua. Abad 10 kesini. Mereka mengatakan Ibnu Hajar Al-Haytami mengisbat. Mereka mengatakan Syekh Nawawi Al-Bantani mengisbat. Mereka mengatakan bahwa Wali Songo juga Alawi dengan naskah-naskah yang abad ke-20 ke sini. Itu kan, mereka tidak berani ke sana, tidak berani ke abad yang lebih jauh.
tidak berani membuka kitab abad ke-8 ke atas karena mereka tahu sebenarnya tidak ada nama Ubaidillah. Disitulah mereka tidak jujur. Iya, disitulah mereka tidak jujur. Maka dikatakan sebagai katimul ilmi, orang yang mengumpet, menyimpan Iya, ilmu, iya. dan itu mereka mal'un. Saya tanyain dulu Mbak Idham, saya tanya. Ya betul itu. Kan normalnya kan tahu lah, Ya, kan sudah terbiasa bergelut dengan kitab mah. Sehingga aswaja kan ya, sebentar ini kan kita bahas Habib Idrus Romli, Habib Wafi, ya, yang membela Torik Assegaf kan, bukan Topik Assegaf. sama saja. Lanjutkan Mbak Idham, lanjutkan. Ya, terjadinya kekosongan periwayatan itu kan fakta. Ya, Fakta realitanya memang begitu. Maka teorinya Kiai Imad bisa runtuh ya ketika menghadirkan fakta juga. Oh ternyata secara realita ada kitab sezaman itu saja. Tapi mereka tahu memang kitab sezaman sudah tidak ada kitab sezaman yang mengatakan Said Ahmad punya anak Ubaidillah, nggak ada. tapi saya Nah ini faktanya begini. saya pernah lihat videonya Habib Wafi itu loh. Hmm. Jadi ini dalam rangka membela apa yang dibela oleh Torik Assegaf ini. Loh, kalau menanyakan tentang kitab sezaman, Fatimah binti Rasulillah juga tidak ada kitab sezamannya, katanya kayak gitu. Terus siapa lagi bahwa Apa Kanjeng Nabi, Habib Wafib menyampaikan begitu? iya ada videonya, saya kemarin Hah? lihat di beranda. Di beranda. Beneran Habib Wafib menyampaikan begitu? Heeh. Sayyidah Fatimah sebagai putri Sayyidina Sayyid Iya, Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kitab sezamannya. nggak ada. Iya, yang hadisnya juga banyak kok. ya mungkin ya nggak tahu yang dimaksud oleh siapa pembela Torik Assegaf seperti apa ya, saya nggak paham. Yang jelas Habib Wafi mengatakan seperti itu. Ada itu videonya, ada itu. Hadisnya juga banyak kok. Ya mungkin eksternal mungkin yang dikehendaki menggunakan. Kalau untuk mempertahankan pendapatnya menggunakan teori virologi yang dipakai oleh Dr. Manehem Ali kan bisa saja. Tapi kalau dari kita tidak boleh pakai virologi, harus taslim pada ulama-ulama dulu kan, kayak gitu model Nah, itu malah pembela Torik Assegaf. semakin rancu menurut Nah saya. iya, makanya Kalau menurut saya kalau kita orang Islam lah ya, kita mengimani Rasulullah. Panjenengan saja saya tanya, panjenengan meyakini Nabi Muhammad itu seorang Rasul dan Nabi? ya, Ya kan, ya. selama mondok apa pernah belajar kitab eksternalnya? Enggak pernah Ya, kan? nggak pernah. Iya kan? Iya. Tapi kan pernah dengar juga kalau orang Itu. yang di luar kita juga pernah mengatakan ada Nabi yang bernama Muhammad, itu kan kitab eksternal juga. Enggak, maksudnya ini kalau Sayyidah Fatimah itu terlalu namanya karena begini loh. Ya, gimana? Karena kita meyakini Rasulullah itu sebagai Nabi betulan, Rasul betulan, dan ada hadisnya. Dan hadis itu kan suatu perkataan atau tindakan atau apalagi takririyah, usul fikihnya. Kita kan meyakini di dalam agama kan ada tauqifi begitu, ada doktrin begitu. Ya. Iya kan. Apalagi hadis-hadis ini itu diriwayatkan oleh mutawatir lah banyak orang. Iya kan. Ya. Otomatis kita tidak perlu, kalau saya untuk saya sendiri tidak tahu bukti eksternalnya, saya yakin bahwa Rasulullah itu punya putri bernama Fatimah. Enggak, maksud saya kan gini Mbak Idham, ini kan masalah nasab bukan hanya masalah doktrin ya. Kita mau membongkar itu bahwa agama kita, agama Islam itu tidak bisa hanya doktrin. Agama Islam adalah agama yang ta'akul, akli, logis. Maka untuk memastikan nasabnya Kanjeng Nabi sang pembawa Islam juga harus jangan pakai doktrin, karena ini kan dampaknya bukan hanya untuk umat Islam saja. Artinya bahwa ketika mengatakan Fatimah binti Rasulillah, kemudian Hasan dan Husain bin Fatimah, kemudian binti Rasulillah, itu kan kalau kita sebagai umat Islam, sebagai santri, ya tidak perlulah data eksternal, pasti yakin. Tetapi karena keyakinan itu
harus disertai dengan logika yang pas, juga tidak masalah kita sebagai orang yang sudah meyakini, selama ini kita meyakini apa yang kita yakini tentang Kanjeng Nabi. Tentunya untuk memperkuat, tidak masalah kan mencari data eksternalnya, dan ternyata terbukti ada. Iya kan, yang mengatakan tentang Kanjeng Nabi kan bukan hanya kita. Iya. Contoh itu kemarin kejadian di Perancis, ada orang yang mencoba untuk menggambar karikatur beliau itu kan, walaupun itu salah dan harus kita kecam, tetapi itu bukti, sebuah data bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW diakui keberadaannya oleh orang di luar kita. Maksudnya kayak gitu. Iya kan? Ya. Nah sementara Pak Alwi kan tidak. Oh, maaf, sampai Pak Alwi sebenarnya saya mau pinjam Torik Asegaf saja. Saya punya data eksternal kalau Sayyidina Husain itu punya cucunya Rasulullah. Ya, itu dari Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi gimana? Mahatma Gandhi itu orang India. Itu kan menyampaikan, saya tepatnya lupa lah ya. Intinya kan kamu jangan ajari orang Islam tentang apa. Yang intinya itu umat Islam itu cucunya Nabi saja itu terbunuh begitu. Iya. Begitu. Itu kan eksternal termasuknya. Ya. Dari orang Hindu. Orang Hindu saja tahu bahwa Husain itu cucunya Rasulullah. Betul, makanya gini, ini tadi kan berawal dari pembela Torik Asegaf, yakni Habib Wafi yang mengatakan, yang meminta kitab sezaman tentang Fatimah, ya kan? Jangankan untuk kitab sezaman, data eksternalnya juga banyak. Diantaranya adalah tentang Husain yang cucu Nabi. Mengatakan Husain sebagai cucu Nabi, tentunya nanti akan banyak yang mengatakan bahwa Fatimah adalah binti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga kemarin kan Dr. Manehem Ali ya, bukan hanya Kanjeng Nabi yang ada data eksternalnya ataupun cucu-cucu Kanjeng Nabi selain Ubaidillah ini loh, yang ada data eksternalnya. Kanjeng Nabi sampai siapa? Sayyidina Ilyas, mbah-mbahnya Kanjeng Nabi, bahwa beliau adalah putranya Sayyidina Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim juga ada data eksternalnya. Ya, makanya untuk memperkuat seseorang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi harus ada data yang tidak hanya sezaman tapi data eksternal, begitu Mbah. Ya, saya itu heran Habib Wafi kok bilang begitu. Padahal untuk mencari data bahwa Sayyidah Fatimah itu putrinya Rasulullah itu maksudnya sangat banyak begitu loh. Oh iya. Kan aneh loh. Iya. Hanya untuk membela Torik Asegaf lucu loh. Ya memang dari awal kan tema kita sebenarnya saya mau bicara kayak gitu, membahas tentang Torik Halilintar dan Torik Asegaf, tapi kenapa kita terpancing dengan Habib Wafi? Udah lanjutin tentang Habib Idrus Romli saja. Lanjutkan, Mbah. Ya, intinya kan tadi saya menyampaikan bahwa sebenarnya Habib Idrus Romli dan lain sebagainya, para pembela Ba'alawi itu kan orang-orang yang alim lah. Di luar nasab Ba'alawi mereka orang-orang yang alim. Ya kan, Idrus Romli sudah terbiasa dipanggil singa aswaja dulu, sudah terbiasa bergelut dengan kitab. Jadi mereka itu memang tidak jujur dengan ilmunya. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Saya yakin mereka itu tahu bahwa Ubaidillah memang tidak ada kitab sezamannya. Maka mereka itu cara membela Ba'alawi ya alibi menurut saya. Alibi, berkelit, narasi, framing, paling biasanya begitu. Ulama terdahulu sudah mengisbat, contohnya Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Kamu jangan mengikuti ulama zaman sekarang, kita harus mutlak mengikuti ulama zaman dulu. Muter-muter di situ terus. Padahal sekelas Habib Idrus Romli, saya yakin dia itu tahu ikhtilaful ulama. Dia itu tahu bahwa Imam Syafi'i dengan gurunya juga beda. Dia itu tahu bahwa Imam Nawawi Ad-Dimashqi juga banyak perbedaannya dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i lebih dulu daripada Imam Nawawi. Setelah Imam Nawawi juga banyak yang berbeda dengan Imam Nawawi. Sekelas mereka saya yakin tahu Habib Zaini tahu.
Habib Lutfi Basori gimana? Habib Lutfi Basori ya tahu, sebenarnya tahu. Oh, Cuma mereka itu mungkin sangat mencintai Baklawi, jangan sampai Baklawi ini bukan. menjadi mantan cucu Nabi. Maka bagaimanapun harus dibela, Dibela. walaupun akhirnya karena apa? Karena batil, membela kebatilan ya akhirnya malah jadi lucu loh. Lihat saja statement-statementnya Habib Idrus Romli lah, yang paling aktif di media sosial kan Habib Idrus Romli, Habib Wafid, dan Habib Zaini itu kan paling aktif di media sosial. Ya. Kalau Habib Lutfi Basori kan enggak begitu aktif lah. Kalau yang tiga ini kan yang saya sebutkan tadi itu aktif, pasti lucu-lucu. Contoh Habib Zaini juga lucu-lucu. Sekarang dia kan Siapa Habib Zaini? iya, ngontennya kan cuma nyari-nyari kesalahan daripada pembela Kiai Imad itu saja. Kalau ada salahnya, kepleset apa dan lain sebagainya, dibuat konten dan lain sebagainya. Yang pada intinya Habib Zaini itu tidak bisa membuktikan bahwa Ubaidillah memang anaknya Said Ahmad. Tidak bisa, karena Habib Zaini tahu bukti sejaman memang tidak ada. Terus ada lagi tulisan yang dari Pondok Sarang, kan berkelit dengan kaidah ada mudzikrise layat dulu ala ngadami mukungi. Kan itu namanya berkelit, alibi menurut saya, bukan membuktikan. Karena begini loh, logikanya begini, fakta bahwa Said Ahmad itu tidak punya anak bernama Ubaidillah itu kan memang fakta. Karena faktanya apa? Terjadi kekosongan periwayatan. Faktanya apa? Ubaidillah muncul menjadi anak Said Ahmad kan abad ke-9 dan masyhurnya abad ke-10 ke sini. Itu kan fakta. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak logis. Nggak logis. Maka untuk meruntuhkan fakta ini, meruntuhkan argumentasi ini, ya harus menghadirkan apa? Bukti sejaman. Nggak ada jalan lain. Ya. Nggak ada jalan lain. Kalau hanya apa namanya ulama dahulu sudah mengisbat, terus Mbah Mun ayam-ayam saja dengan habaib dan lain sebagainya, ulama NU dari dulu ayam-ayam saja, itu bukan data lawan data, tapi data lawan framing. Narasi, lawan framing dan lain sebagainya, itu loh. Nah, oke, terus gini Mbak Idham, kalau Habib Idrus Romli kan mengatakan kita wajib, kalau nggak salah wajib mengikuti ulama-ulama dulu. Berarti kita yang nggak mengikuti dosa. Ya menurut dia, menurut Habib Idrus Romli kan kayak gitu, bang. Wajib kan mayutabu ala fa'ili wa yu'aqabu ala tariki. Seolah-olah mutlakul jamnya apa ya, semuanya itu. Mutlakun nih, bahasa beliau wajib berarti yang tidak mengikuti ulama-ulama dulu dalam hal ini, dalam polemik mazhab ini, yang tidak mengakui Torik Asegaf dengan segala, saya bilang bukan Asegaf ya, Asegaf dengan segala apa yang berkaitan dengan Torik Asegaf itu dosa kalau tidak diyakini sebagai cucu Nabi, karena ini wajib. Nah, dia kan paling bisanya begitu. Itu bukan data lawan data, tapi data lawan doktrin. Ngancem. Iya kan? Iya. Kecuali begini, Kiai Imad mengatakan terjadinya kekosongan periwayatan. Said Ahmad punya anak Ubaidillah. Idrus Romli bisa menghadirkan, ini loh ada datanya yang sejaman. Kamu harus wajib mengikuti ini. Kalau enggak dosa. Karena landasannya memang Kiai Imad itu berbohong. Secara realita ada bukti sejamannya, kok Kiai Imad bilang enggak ada bukti sejaman. Nah ini baru. Iya kan? Ya, oke. Kan jadi lucu loh. Maka kesimpulannya, sengalim apapun, walaupun itu singa aswaja atau singa-singa lain lah, kalau membela nasab Ba'alwi pasti jadi bodoh. Sengalim apapun kalau membela nasabnya Ba'alwi, iya pasti jadi bodoh. Karena apa? Data lawan narasi. Terus gini, semakin dilawan, semakin melawan nanti banyak memunculkan narasi-narasi yang aneh loh. Begitu. Terus gini, kalau Habib Wafid, kalau Habib Idrus Romli mengatakan wajib mengikuti ulama dulu sehingga kita dosa kalau meyakini Ba'alwi bukan dzurriyyah Nabi, boleh nggak saya mengatakan yang meyakini habaib
habaib ya, sebagai zuriyah Nabi dosa dengan alasan bahwa datanya begitu lengkap untuk meyakini mereka bukan cucu Nabi, tetapi kok masih ngeyel. Ya. Bisa nggak kayak gitu, Mbak Ya Idam? bisa banget. Dan orang yang tahu bahwa habaib ini bukan cucu Nabi dengan berbagai hujahnya, kemudian diam, juga dosa, Mbak Idam. Karena membiarkan kebatilan. Ini kalau boleh juga, ini kalau boleh ya, kalau boleh. Kan ada juga di Al-Quran, Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, bahwa kita harus takut, menghindari ataupun memperhatikan betul sehingga tidak sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan fitnah. Yang fitnah tersebut tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tetapi orang yang diam juga akan terkena imbasnya, begitu Mbak Idam. Dan dalam hal ini ketika saya arahkan, saya bilangnya ya, untuk menakut-nakuti orang yang diam dalam hal polemik nasab ini, sementara dia tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi tetapi dia tetap diam, itu akan terkena imbas dari ayat tersebut. Boleh nggak Mbak Idam? Menurut jenengan? Menurut saya ya memang begitu. Berarti harus ikut ngomong gitu ya? Iya, wajib ikut ngomong. Harus menyebarkan juga, harus memberitahu ke yang lain. Iya, minimal ya ke keluarganya lah. Ya, minimal ke keluarganya kayak gitu. Karena apa? Kalau nggak berani bertarung dengan secara luas, ya minimal dengan keluarga. Oke. Ada lagi yang disampaikan Mbak Idam dalam tema Torik Halilintar dan Torik Assegaf? Ada lagi nggak? Yaitu paling intinya itu apa namanya, para pembela Baklawi itu memakai narasi, bukan memakai data. Contoh Dokter Sugeng mengatakan Baklawi itu haplogrup G. Dokter Sugeng kan memakai data, data dari family tree DNA ada, bukti bahwa apa namanya beberapa Baklawi tes DNA di sana juga ada, itu kan data. Nah, Hanif Al-Atos melawannya pakai narasi, haram, pakai ngancem tes DNA, haram, kan begitu. Harusnya kan pakai data juga, data bahwa mungkin menunjukkan data yang tes DNA di sana itu bukan Baklawi, itu entah siapa itu yang aku atau gimana, nanti tunjukkan buktinya atau gimana, kan begitu harusnya. Enggak, apa namanya, nasab Rasulullah tidak harus J1 nanti datanya apa, ada harusnya begitu, penelitiannya bagaimana. Apalagi yang itu yang apa namanya, Habib Rumel Abbas itu yang mengatakan, yang meragukan bahwa J1 FGJ 10.500 itu DNA-nya Sayyidina Ali, kan pakai narasi, harusnya pakai data juga, sama-sama mengadakan penelitian bahwa oh ini yang benar itu punya saya, bukan punya Dokter Sugeng, sampelnya dan sebagainya, kan harusnya begitu, bukan pakai narasi. Padahal kan sudah parah ini, maksudnya apa yang disampaikan oleh Dokter Sugeng sangat fatal menurut saya dalam hal menafikan nasabnya mereka loh. Karena apa? Menurut Dokter Sugeng, data yang dipakai oleh Dokter Sugeng itu kakek bersamanya Bani Ubaidillah ini 40.000 ya, 40.000 tahun yang lalu, kan nggak mungkin, sementara Rasulullah Muhammad SAW kan baru 1.400 tahun yang lalu. Bagaimana bisa mereka mengaku sebagai cucu Nabi? Seharusnya kalau memang mereka cucu Nabi ya 1.400 tahun yang lalu lah, kakek bersamanya satu. Katanya mereka juga Bani Husain kan, ya maksud Bani Husain kan, Sayyidina Husain kan baru hidup 1.400-an kan yang lalu, kok kakeknya yang mengaku sebagai cucunya 40.000 tahun yang lalu, kan enggak gimana itu, enggak masuk akal. Nah mungkin karena sudah terlalu berat apa yang disampaikan oleh Dokter Sugeng, sehingga enggak ada cara lain kecuali mengharamkan, begitu Mbak Idam. Enggak mungkin bisa melawan Dokter Sugeng dengan data, sehingga jalan satu-satunya ya haramkan saja, begitu. Terus mereka memang hidupnya itu jualan nasab. Iya, mereka hidup di imigran Yaman itu kan, para Baklawi itu hidup di sini memang jualan nasab. Walaupun nggak semua, tapi kebanyakan kan begitu, jualan nasab. Kalau nggak jualan nasab nggak hidup mereka. Jadi ketika nasabnya itu dibatalkan, ya dagangannya hilang, membela mati-matian begitu. Kalau Zuriyah Wali Songo kan
Enggak. memang enggak jualan nasab. Wali Songo mau dibelokkan ke Baklawi ya mereka biasa saja. Wali Songo, zuriah Wali Songo mau diputuskan enggak ada keturunannya, cuma ada dari pihak ibu ya zuriah Wali Songo biasa saja. Karena mereka dari dulu memang tidak jualan nasab. Tapi begitu. hanya karena saat ini sudah keterlaluan Iya, dan membahayakan karena saat sejarah, ini, iya, maka maka baru berontak. tapi kalau urusan yang lain dari dulu kan memang Iya, iya, diam iya. saja. Dan berontaknya itu pakai data. Iya, berontaknya pakai data. Intinya lebih tertib lah. Iya, iya. Ada lagi? Sudah. Mungkin itu dulu ya. Oke, saudara-saudara. Ini pembahasan tentang Thareq Halilintar dan Thareq Assekaf ternyata kemana-mana karena yang menyampaikan adalah Turuq As-Sekafiyah. Saya pakai jamak baik bang. Karena saya bahasnya Thareq Assekaf satu kalimat yang mufrad, ternyata sampean menggunakan kalimat yang jamak. Oke, sekian dulu saudara-saudara. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya, dan selalu mencintai agamanya Kanjeng Nabi, zuriyahnya Kanjeng Nabi, sehingga besok kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar, di yaumul ba'ts, sehingga kita bisa berkumpul dengan beliau di surga nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.